bergerak serentak membangun jiwa, semangat membina ilmu, mendidik, membina, terampil. Link absensinya ya. Nah, link absensinya nanti sih tinggal silahkan kalian klik, kemudian kalian masuk juga sudah terlihat seperti ini, tinggal di submit. Nanti kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran sistem injeksi bahan bakar bensin, di mana ini adalah lanjutan dari sistem pengisian sama sistem bahan bakar bensin konvensional. Nah, sebelum saya mulai, tadi sudah saya kondisikan di WA group kalian. Silahkan ketua kelas biasa seperti saya, Mas Agus Suprianto, silahkan dipimpin berdoa dulu. Sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Langsung saja, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar bensin injeksi atau elektronik fuel injeksi. Kemudian tujuan pembelajarannya nanti melalui diskusi dan menggali informasi ketika dapat melakukan pemeriksaan gejala kerusakan sistem bahan bakar bensin injeksi atau FB. Mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar bensin injeksi. Apakah kelihatan? Bentar, ada yang masuk lagi. 61i. Oke, sudah komplit. 4.16-nya memperbaiki sistem bahan bakar bensin injeksi atau elektronik fuel injeksi. Kemudian tujuannya sudah. Kalau sudah, silahkan tutup lagi. Mic-nya tutup lagi. Nanti setelah menelaah itu kalian akan memeriksa kerusakan, ini praktik, kemudian memperbaiki juga praktik, menguji juga nanti praktik. Untuk praktiknya nanti menunggu kebijakan dari sama seperti yang kemarin. Kemudian tujuan untuk pengetahuan sama seperti yang di depan tadi juga. Kemudian untuk yang tujuan keterampilannya nanti disediakan alat pendukung sama dan praktek agar nanti kalian bisa memahami sistem bahan bakar injeksi. Kemudian disediakan juga alat pendukung yang lain untuk memperbaiki sistem bahan bakar injeksi baik secara mandiri ataupun sesuai SOP, disiplin dan tanggung jawab. Kemudian disediakan alat pendukung ataupun bahan praktek media pembelajaran atau buku pedoman reparasi peserta didik sehingga dapat nanti memperbaiki sesuai dengan SOP, disiplin dan tanggung jawab. Kemudian diagnosa nanti kita ada dua. Ini sudah saya kompliti. Yang pertama sudah terlihat dulu halamannya. Diagnosisnya pada kerusakan sistem EV nanti sudah saya kompliti ada dua. Yang pertama nanti menggunakan manual ataupun scan. Jadi nanti kalau menggunakan manual itu kita bisa menggunakan jumper wire atau kita biasa gunakan kabel yang sudah didesain khusus. Paling baik itu menggunakan soket laki nanti karena ya di DLC itu soket perempuan. Atau kalau kepepet, kalau tidak ada bisa gunakan kabel. Dan nanti di sini tidak boleh sembarangan, itu ada pin 4 dan pin 12. Nanti kalau yang 16 pin, kalau yang 17 pin nanti 3 sama 13. Kemudian scan atau menggunakan engine scan tool. Kemudian silakan dilihat permasalahan pada video berikut ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian di sini mesin sudah langsung dihidupkan ke atas, mesin berputar. Nah, lampunya tidak mau mati di sini. Nah, karena lampunya tidak mau mati, padahal mesin sudah hidup, meskipun itu digas ataupun kalian lanjut di bawah kunci kontak
dan di atas pedal kopling nanti di situ ada komponen yang dinamakan dengan DLC atau data link connector. Nah ini nanti di sini ada 16 pin karena dimasukkan konektor 4 dan 12. Jangan sampai salah ya, karena kalau nanti sampai salah itu berbahaya. Nah di situ ada 2. Nah, di situ ada 23 berarti. Ini mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu. Itu fungsinya buat apa tadi ya Pak ya? Mohon maaf. Ya, DLC itu data link connector untuk mengetahui data kedipan. Jadi runtutan Pak. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dari pin 12 dan pin 4 dan 12 Pak? Pin 4 dan 12, oke. Pin 4 dan pin 12, saya ulangi sekali lagi. Nomor pin 4 ini adalah kode terminal E. Jadi kalau B itu plus baterai, E itu juga nanti ke ground, IG itu berarti ignition atau kunci kontak biasa. Nanti ada kode-kode tertentu seperti itu di bagian pin yang di sini. Ini kelihatan total. Saya bentuk kelompok, nah kelompoknya nanti seperti data yang kemarin, nanti kelompok 1 ada Ahmad Noval, kemudian ada Zebra Dava. Sekalian saya cek monitor dan absensi juga. Ahmad Noval ada dari kelompok 1, silahkan. Ya Pak, saya dulu aja Pak. Ya silahkan dipresentasikan. Ntar saya tampilkan dulu biar silakan dipresentasikan dulu. Ini kegiatan diskusi kelompok 1 itu yang pertama ada pompa bahan bakar atau full supply pump Pak. Ya, dan ini silakan. Mengikuti yang pertama itu ada poin cara kerjanya. Ya. Pompa bahan bakar bekerja secara mekanikal, yaitu memanfaatkan gerakan naik turun rocker arm yang diputar oleh crankshaft yang mengikuti putaran mesin. Dan fungsinya untuk menghisap bahan bakar dari dalam tangki. Ada beberapa kerusakan komponen seperti relay full pumpnya rusak dan full filternya kotor. Ya. Terus lanjutkan. Cara mendiagnosa yang pertama yaitu uji kelistrikan dan tekanan bahan bakar. Oke. Memeriksa sekring pompa bahan bakar apakah baik atau tidak. Yang kedua, memeriksa tegangan pompa bahan bakar itu sendiri. 3, melakukan uji tegangan turun dengan voltmeter. Sudah? Oke. Sudah. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan atau ingin ditanyakan? Kemudian untuk kelompok 4, Ria, Afifah, Agus sama Kejar. Iya Pak. Sudah siapkah? Insya Allah siap Pak. Tetapi kameranya kalau dibuat ngomong lama gitu nanti keluar Pak. Jadi kameranya dimatiin aja ya Pak. Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Silakan. Ya udah kelompok 4 dulu ya Pak. Ya silakan kelompok 4 dulu sambil nunggu kelompok 2 dan kelompok 3 siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya di sini mau menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4. Kelompok 4 di sini membahas tentang ECU atau pertama pengertian dari ECU. Pengertiannya adalah yang kelima, kode P0133, P0135, P0141. Kode ini muncul karena adanya kerusakan pada sensor oksigen atau O2 sensor. Diagnosanya adalah dipicu oleh kerusakan fungsi sensor oksigen atau dengan baikannya adalah periksa semua kabel yang menuju sensor oksigen, barangkali ada kabel yang putus. Menghapus kode kesalahan yang dibaca ECU atau ECM dengan scanner. Setelah dihapus, cobalah nyalakan mesin, apakah kode sensor mesin akan muncul lagi. Jika tidak, berarti mobil hanya butuh resetan saja. Jika masih muncul, coba cek semua kemungkinan penyebab yang menyebabkan DTC muncul. Setelah semua benar, baru ganti oksigen sensornya. Itu tadi
hasil diskusi dari kelompok 4. Jika ada kekurangan mohon maaf. Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari yang mau Esa Ma'ruf, Ya Pak. Bagas, Imam Syafi'i juga. Oh ya, saya tadi lupa ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 sama kelompok 4. Oke, silakan. Ya Pak. CKP atau kebijakan itu mengenai kecepatan putaran mesin serta timing dari pengapian. Terus? Gejala akibat kerusakan sensor CKP. Bila sensor CKP rusak, maka gejala yang paling jelas adalah mobil tidak bisa hidup. Biasanya hanya bisa di starter, akan tetapi tidak bisa hidup. Relay EV tidak akan aktif, dengan demikian tidak dapat memberikan daya untuk mengaktifkan injektor bahan bakar, lalu pengapian, relay pompa bahan bakar. Terus? Cara memeriksa sensor CKP. 1. Memeriksa tegangan output sinyal CKP sensor. 2. Sensor CKP. 2. Memeriksa tegangan relay CKP sensor. Yang ketiga, pemeriksaan terminal growth atau massa. Terus? Udah Pak. Oke, cukup? Bisa? Cukup baru segitu. Oke, nggak apa-apa. Berikan ngeplus dulu untuk kelompok 2. Silakan. Buka dulu. Oke. Dari kelompok 2 mungkin ada yang menambahkan dari kelompok 1, kelompok 3 sama kelompok 4 cara pengecekan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan di kelompok 3 ya. Oke, silahkan di kelompok 3 diutarakan hasil. Setiap kali terdapat kotoran atau air dalam cap filter. Cara pembersihan: 1. Lepaskan. 3. Jika perawatan elemen filter tidak teratur, maka 1. Umur flanger dan flange nozzle hanya mencapai 1 tahun. 2. Tenaga atau PK mesin akan turun. Sekian dari diskusi kelompok 3. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu berikan kepada kelompok 3. Yuk. Santai. Oke, ada yang mau ditambahkan dulu mulai dari kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 yang ditanyakan mengenai full filter di situ. Aplaus dulu untuk semua kelompok yang sudah nampil. Oke, berikan kelompok 2 dan yang pertama tadi di kelompok 1 tadi juga sudah menyampaikan di beberapa komponen sistem aliran bahan bakar. Kemudian di kelompok 2 itu Mas Esa Ma'ruf tadi sudah menyampaikan mengenai CKP, mengenai fungsi dan diagnosisnya. Kemudian kelompok 3 tadi menyampaikan mengenai sistem full filter bahan bakar. Yang kelompok 4 tadi menyampaikan ECU. Sudah monitor. Oke, nanti silakan di sini. Ini nanti perangkat ya, juga kita akan melakukan perbaikan. Sebelum saya tutup, kita lakukan refleksi dulu. Kita melakukan dengan kepala dulu. Yuk, kepalanya digelap. Oke, kalau sudah cukup, semboyan kita SMK. Bisa. Tangan. SMK. Ditutup dengan berdoa dulu. Agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke. Tetap semangat meskipun di era pandemi seperti ini, dan Bapak ingatkan selalu jaga diri, jaga kesehatan, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, tidak harus mewah, tidak harus mahal, yang penting kalian jaga kesehatan. Lingkungan di sekitar duniamu, ingat perubahan kemajuan zona di area lingkunganmu. Dari Bapak kalau ada tutur kata yang salah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, silahkan.